terkait reksadana, investasi masa depan yang mudah dan terjangkau. Saya sudah tersambung bersama dengan Martua Handrika Panggabean. Beliau adalah Vice President Wealth Management BRI. Pak Martua, selamat datang kembali di CNBC Indonesia. Kabar sehat Pak Martua? Sehat, Mas Erwin. Terima kasih. Mas Erwin gimana? Sehat, Mas? Sehat selalu Pak Martua, dan menghadirkan Pak Martua sekaligus BRI di CNBC berarti kita belajar lagi hal yang baru khususnya untuk dunia investasi. Kali ini kita akan bahas banyak mengenai produk investment instrumen berupa reksadana. Apa yang perlu kita pahami Pak Martua? Benarkah ada pendapat bahwa produk investment instrumen berupa reksadana ini paling tepat untuk mereka yang bisa dikatakan safe player dan biasanya juga terpantau paling stabil? Apa yang perlu kita pahami? Ya, terima kasih Mas Erwin. Tentu saja, ini karena ini kita cerita reksadana ya. Artinya ini kan kumpulan sebenarnya dana-dana yang dihimpun, kemudian diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Jadi, karena dia kumpulan, investasi yang kita lakukan itu bisa dari nominal yang relatif kecil, bahkan bisa 100.000 atau kurang dari 100.000 misalnya sekali beli reksadana. Nanti kemudian akan dirubah menjadi unit ya, dihitung per unit oleh manajer investasi, ada hitungannya sendiri. Nah, karena dikelola oleh manajer investasi yang sudah berpengalaman juga, kita nggak perlu nih misalnya memonitor setiap hari. Jadi diversifikasinya sudah dihitung oleh mereka, kemudian laporannya juga selalu diberikan setiap hari. Dan mereka ini adalah orang-orang profesional yang memang tersertifikasi, karena OJK tentu saja menjaga hal ini ya. Artinya tidak sembarangan orang boleh mengelola dana reksadana ini. Nah, ketika mereka karena sudah dikelola oleh profesional, tentu saja seperti diversifikasinya, timing untuk belinya, seperti itu sudah dilakukan oleh para manajer investasi ini. Dan tentu saja ini juga reksadana ini transparan, karena bisa kita ketahui juga setiap hari misalnya kita di surat kabar nilai NAV itu kita bisa lihat setiap hari. Kinerja dari reksadana atau masing-masing reksadana juga bisa kita pantau seperti tadi Mas Erwin sampaikan di Infovesta misalnya seperti itu ya. Kemudian tentu saja ini mudah karena sekarang banyak aplikasi juga yang memang digunakan untuk membeli atau menjual reksadana ini, dan tentu saja liquid. Nah, ini tergantung kebutuhan kita ya, karena memang tidak persis lah sama seperti simpanan misalnya, tapi ada saja reksadana atau pasar uang, misalnya reksadana pasar uang yang H+1 itu dana itu sudah good fund di rekening kita. Jadi memang kelebihan ini memang sangat baik ya bagi para investor, terutama misalnya nih investor pemula, bukan hanya pemula sebenarnya, tapi untuk pemula untuk belajar, ini saya pikir sangat baik sih sebenarnya untuk mulai berinvestasi di reksadana, seperti itu. Baik, nah ibaratnya berarti perumpamaan katanya Pak Martua ya, serahkan saja pada ahlinya. Ada manajer investasi MI yang sangat profesional mengelola dana yang kita percayakan tadi. Tetapi bagaimanakah saya tahu Pak, meskipun ini sudah saya serahkan ke expertnya, ke ahlinya, ada di tangan MI tadi, bahwa ini produknya sudah sesuai loh dengan profil resiko saya dan sesuatu yang saya kehendaki secara pribadi. Seperti apa Pak proses pendampingan dan sebagainya di awal agar kita tahu produk reksadana spesifik ini pas buat saya atau mungkin kurang tepat buat saya? Ya, nah itu Mas Erwin, artinya kembali ya, ini produk investasi. Jadi setiap produk investasi itu kita harus benar-benar kenal. Nah, kita harus kenal kenali diri kita. Ini kembali ya, ini dasar dari investasi ya. Karena apa? Karena kalau kita mengenali diri kita, profil risiko kita, kemudian tujuan kita berinvestasi. Nah, dari situ nanti bisa diarahkan atau ditawarkan kira-kira produk yang tepat buat saya itu apa sebenarnya. Nah, seperti di BRI, ini kita konsultasikan awal ketika sebelum beli reksadana, dikonsultasikan dengan teman-teman financial advisor yang di BRI, yang mereka juga sudah bersertifikasi, mereka juga berpengalaman, dan mereka sudah punya pengetahuan yang lengkap tentang reksadana. Nah, pemahaman ini nanti yang bisa disampaikan kepada nasabah ketika mau berinvestasi di reksadana mengenai kelebihan dan kekurangannya. Nanti juga disampaikan misalnya, oh kondisi Bapak, profil risikonya kita ketahui apa, misalnya tujuan investasi. Jadi kita mengenali siapa saya, siapa diri saya, misalnya seperti itu, tujuan saya apa. Yang kedua, pada saat konsultasi itu kita akan sampaikan untuk mengenali misalnya produk yang akan ditawarkan atau produk-produk itu
kelebihannya, resikonya, benefitnya, semua harus lengkap dan harus kita ketahui. Kemudian yang ketiga, kita kenali tentu saja MI tadi, karena memang akan tanda kutip nih, akan diserahkan ke mereka pengelolaannya, seperti itu. Jadi dari ketiga ini nanti akan dikonsultasikan dengan financial advisor yang ada di BRI, sehingga ditemukanlah atau disampaikanlah atau ditawarkanlah kira-kira produk reksadana mana yang paling tepat untuk saya dengan tujuan saya, seperti itu Mas Erwin. Ya, tadi Pak Martua juga sudah jelaskan siapa saja bisa loh berinvestasi di produk investasi berupa reksadana ini. Bahkan dengan diawali uang ratusan ribu rupiah saja Pak Martua ya. Dari pengamatan BRI sendiri Pak, basis investor untuk produk reksadana ini seberapa cepat bertumbuhnya di tanah air kalau kita berbicara Indonesia, dan seberapa terinformasikankah masyarakat kita akan adanya produk investasi reksadana ini? Produk investasi reksadana ini sekarang memang cukup bertumbuh ya Mas Erwin, karena memang seperti tadi ya, dengan perubahan satu, kemudahan untuk membeli ya, dibanding dulu nih kita memang harus datang, kemudian ya mendaftarnya susah lah, tanda kutip repot lah, bukan susah ya tapi repot. Nah, jadi ini menjadi salah satu pilihan sebenarnya, salah satu pilihan untuk memudahkan. Jadi memang pertumbuhannya sangat baik, apalagi di reksadana pasar uang seperti di BRI sendiri ya, posisinya kita reksadana pasar uang itu sangat diminati saat ini. Karena apa? Reksadana pasar uang itu risikonya kita relatif kecil lah ya dibanding jenis reksadana yang lain. Kemudian dia juga reksadana pasar uang ini rata-rata tidak semuanya, tapi rata-rata itu H+1. Jadi kalau saya memang jual hari ini, besok itu saya sudah dapat dananya gitu. Jadi benar-benar saya misalnya nih, saya adalah orang yang takut atau konservatif lah misalnya seperti itu, bisa belajar lewat reksadana pasar uang ini. Jadi mutasi atau pergerakan dana saya itu juga bisa dengan sangat mudah misalnya seperti itu. Jadi yang kita pantau akhir-akhir ini, apalagi kemarin di tahun 2020, memang peningkatan ke arah reksadana pasar uang itu cukup tinggi ya, karena memang nasabah tidak mau resiko, tanda kutip ya, ini agak-agak mengurangi berinvestasi di instrumen yang beresiko. Jadi reksadana ini beragam juga sih, ada pasar uang, ada pendapatan tetap, ada saham, ada campuran seperti itu. Nah, kembali nasabah bisa memilih sebenarnya reksadana mana yang tepat untuk dia secara pribadi sesuai dengan profil resikonya. Seperti itu Mas Erwin. Baik, sah-sah saja Pak Martua Panggabean ya kalau setiap nasabah pada dasarnya ingin meminimalisir resiko investasinya. Ini masih kaitannya dengan tips dan strategi berinvestasi sesuai dengan profil resiko juga nih Pak Martua. Sebaiknya saya seperti apa? Mana yang lebih optimal kalau ada pertanyaan Pak? Saya membeli saat nilai aktivasi bersih atau NAB-nya sedang turun saja, atau praktis otomatis saja saya lakukan auto debit secara rutin setiap bulan katakanlah. Seperti apa saran dari Pak Martua? Kalau saran saya dilakukan sesuai dengan kondisi kita ya Pak, bahkan bisa dilakukan dua-duanya sebenarnya. Dengan kondisi memang kita memiliki dananya ya, artinya kalau kita sebagai nasabah merasa oh ini timing yang tepat ini menurut saya, dan sesudah dikonsultasikan tadi ya dengan financial advisor, posisi sekarang itu sudah bottom nggak misalnya seperti itu ya, atau averaging itu nggak bisa gitu. Menurut kita wah ini turun, ya sudah dibeli karena kita tahu misalnya tujuan investasi kita masih 10 tahun lagi kok. Tujuan investasi saya masih 15 tahun lagi, misalnya uang itu atau dana tersebut memang mau kita gunakan untuk katakanlah untuk sekolah anak atau untuk pernikahan anak, masih ada waktu 10-15 tahun yang akan datang. Jadi resikonya masih relatif bisa kita atur gitu, masih ada waktu seperti itu ya. Jadi itu juga bisa dilakukan. Jadi market timing ketika kita merasa ini turun, kita yakinlah 1-2 tahun lagi paling lama ini akan rebound atau bahkan naik lebih tinggi. Namun memang untuk mendisiplinkan diri terutama Mas ya, kita dalam berinvestasi, rutin membeli itu juga, rutin berinvestasi itu juga harus dilakukan memang. Karena apa? Karena memang kita harus menyisihkan, bukan menyisakan ya. Jadi menyisihkan dana atau bagian dari pendapatan kita untuk berinvestasi gitu. Rata-rata untuk investasi dan insurance itu kan kita harus siapkan 20% ya. Jadi setiap bulan misalnya atau setiap minggu, tergantung ya, ada orang yang penghasilannya mingguan, ada orang yang penghasilannya bulanan misalnya seperti itu. Itu rutin, setiap ada penghasilan disisihkan atau diberikan untuk berinvestasi,
dibeli terus dibeli, itu juga untuk mendisiplinkan kita agar memang ada uang yang kita investasikan atau dana yang kita investasikan demi tujuan kita di masa akan datang. Jadi saya pikir dua hal tadi sebenarnya sebaiknya malah dikombin, Mas. Ya. Terutama kalau market timing itu kita juga punya dana ya. Itu intinya di situ juga seperti itu. Ya. Mas Erwin. Pak Martua, poin yang sangat penting dan kuat sekali dari Anda baru saja ini sepertinya perlu kita buat kutipan Pak dari Martua Panggabean. Menyisihkan bukan menyisakan. Ini sepertinya sangat kuat sekali tips dan strategi bagaimana kita harus berinvestasi dan konsisten berinvestasi setiap bulannya. Sekarang kita bicarakan mengenai time frame. Ini untuk tujuan investasi apa saja sebenarnya reksadana ini bisa dilakukan. Goal-goalnya investasi melalui reksadana ini bisa di mana saja Pak Martua? Nah ini tadi ya Mas Erwin, karena dia reksadana ini kan sebenarnya sangat beragam ya. Karena sangat beragam, goal-goal untuk investasi kita itu bisa dari jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Semuanya ada produknya sebenarnya, tergantung tujuannya kita. Jadi kalau misalnya kebutuhannya untuk pensiun gitu ya, kalau memang profil risiko kita memungkinkan, ya bisa lebih banyak di saham misalnya seperti itu ya. Karena memang kita pensiun masih katakanlah 20 tahun lagi misalnya seperti itu. Atau bahkan mungkin 30 tahun lagi karena kita memang begitu kita memiliki penghasilan, kita harus sudah mulai memikirkan itu. Jadi begitu masuk kerja, misalnya nih ya, mulai bekerja, kita harus sudah memikirkan pensiun saya nanti seperti apa gitu. Jadi itu kita bisa memilih produk-produk yang tanda kutip nih, mungkin resikonya bisa lebih tinggi, tapi bisa terminimalisir karena apa? Karena time frame-nya masih panjang gitu. Yeah. Untuk dana pendidikan anak, kalau memang kita nggak berani karena ini dana pendidikan, mungkin bisa masuk ke pendapatan tetap, misalnya seperti itu. Kemudian untuk kebutuhan liburan, nah kebutuhan liburan itu kapan nih? Waktu mau liburannya, apakah setahun lagi, 2 tahun lagi? Kalau memang sudah kurang dari 5 tahun lah katakan ya, itu di jangka menengah misalnya seperti itu, ya sebaiknya memang tidak masuk ke yang berisiko gitu, tapi lebih masuk ke yang produk-produk reksadana yang less risk gitu, atau yang resikonya kurang. Jadi memang kita bisa menentukan tuh tujuan kita itu untuk berapa tahun lagi, apakah setahun lagi kah, 2 tahun lagi, atau 5 tahun lagi, atau jangan-jangan untuk 15 tahun ke depan, atau lebih dari 15 tahun ke depan. Dari situ nanti kita bisa tentukan produk apa yang optimal kita ambil gitu ya untuk reksadana ini.